Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita belajar di mata pelajaran sistem pneumatik hidrolik ya, yaitu di pertemuan ya di kompetensi dasar 3.7 ya, menganalisis gangguan pada sistem pneumatik dan memperbaiki gangguan rangkaian pada sistem pneumatik ya. Hari ini kita akan mencoba untuk menganalisis apa aja sih gangguan-gangguan yang terjadi ya pada sistem pneumatik ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah kalian paham tentang aplikasi Vestoflisim ya, karena aplikasi ini sangat membantu ya kita untuk menganalisis ya rangkaian pada sistem pneumatik. Artinya ketika kita mau mendemonstrasikan atau merangkai sistem pneumatik ya, kita rangkai terlebih dahulu dan simulasikan terlebih dahulu di logic ya, di sistem aplikasi Vlisim ya. Apakah rangkaian logik yang kita buat itu benar ataupun salah ya. Artinya kita uji coba dulu ya menggunakan simulator yaitu Vlisim ya. Kemudian peserta didik mampu membuat rangkaian simulasi aplikasi Vlisim ya, mampu membuat ya. Kemudian peserta didik mampu mendemonstrasikan rangkaian sistem pneumatik Vlisim dan mampu mengetahui ya kendala-kendala ya apa saja yang terjadi pada sistem pneumatik ya. Ini adalah wiring ya yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya ya, yang menggunakan sistem Vlisim ya. Contohnya ini ya. Ini adalah wiring yang kita buat ya di aplikasi Vlisim ya. Contohnya kita start ya. Oke, kita gerakan ya, push button katup 3/2 push button pertama kita tekan, maka acting silinder akan bergerak ke depan ya. Kemudian katup 3/2 push button yang kedua tekan, maka acting silinder pun akan mundur ya ke belakang ya. Dan kita pun di pertemuan sebelumnya sudah mendemonstrasikan ya, ini di belakang Bapak ya ada trainer ya, kita sudah mendemonstrasikan di trainer sistem pneumatik ya, dari kompresor, kemudian masuk ke air surface unit ya atau FRL, filter regulator liquid ya, kemudian masuk ke distributor ya di terminal plus, kemudian masuk ke katup 3/2 push button 1 dan 2 ya, kemudian masuk ke katup 5/2 ya, kemudian masuk ke ke flow control terlebih dahulu ya, kemudian masuk ke double acting silinder ya. Di pertemuan kita kali ini kita akan mencoba menganalisis ya apa saja sih gangguan yang terjadi, yang sering terjadi pada sistem pneumatik ya. Oke, mari kita simulasikan atau demonstrasikan di trainer ya. Oke, ini adalah rangkaian sistem pneumatik ya dengan double acting silinder ya. Yang sering terjadi ya yaitu penyumbatan ya, penyumbatan dari katup 5/2 ya, dari katup ya, atau kebocoran ya dari selang sistem pneumatik ya. Oke, contohnya yang hal ini. Jadi langkah pertama ya, ketika sistem pneumatik ini tidak berfungsi ya, dia tidak berfungsi seperti ini ya, kita tekan tidak berfungsi ya, kita cek terlebih dahulu ya di manometer di FRL, apakah ada tekanan udara ataukah tidak ada ya. Dilihat di manometernya ya, manometernya ya, ini tekanan udaranya masuk atau tidak ya. Kalau misalnya tidak ada tekanan udara yang masuk di manometer FRL ya, service unit, artinya ya di kompresor ya ada kendala di kompresor
ya. Kita cek kompresornya, apakah katupnya ya, dilihat ya, di kompresor juga ada manometernya, apakah tekanan udara di tangki yang kompresor ini ada tekanan udara ya. Oke ya. Oke, sebelumnya ya Bapak pakai dulu ya kacamata ya biar lebih safety. Oke, kita coba cek di manometer tangki kompresor. Ya, di sini kebetulan sudah ada ya, sudah ada tekanan udaranya. Artinya kita buka katupnya ya. Oke, ya katupnya belum terbuka ya. Oke, kita lihat cek lagi di di manometer FRM. Kita cek di sini di manometernya sudah menunjukkan tekanannya sudah masuk. Oke, kendala yang sering terjadi ya, yaitu di kebocoran. Dan kita dengar di sini ada kebocoran dari selang input ya. Nah, cara memperbaikinya, ya. Oke, jangan lupa kita tutup terlebih dahulu ya, kanan udaranya. Kita buka. Ya. Sinetron ini ya, sinetronnya ini kita kalau misalkan kebocorannya sudah rusak parah ya, nepelnya kita ubah, kita ganti ya, nepelnya kita ganti, artinya nepel kompor ini kita ganti ya. Sini penguncinya bisa jadi di sini sudah longgar ya, atau kalau misalkan kebocoran sedikit ya kita buka ya nepelnya, juga kita kasih isolasi ya, kasih oke ya, kita pasang lagi ya. Oke, kemudian penyumbatan berikutnya yang sering terjadi di katup ya, di katup sistem pneumatik ya. Nah, katup ini terjadi penyumbatan itu karena apa? Karena filter yang tidak berfungsi ya, atau liquid ya, liquidnya sudah habis ya, makanya kita harus mengecek liquidnya. Di sini ada batasan low ya, ataupun maksimumnya. Artinya kalau misalkan liquidnya sudah habis ya, ini nanti akan nantinya akan merusak ya, merusak komponen-komponen dari sistem pneumatik ya. Contoh misalkan di filter ini banyak sekali airnya, maka di sini air yang sudah disaring oleh filter ini kita harus buang ya. Ini caranya ya, kita tekan ya tangkinya di bawah sampai udaranya keluar seperti ini ya. Jadi nanti udara kotor ataupun air yang sudah terfilter, tersaring di filter ini kita buang ya. Ini harus kita preventif ya, setiap kali kita menggunakan sistem pneumatik. Kemudian liquidnya juga ya, liquidnya di sini kita harus cek ya, apakah habis ya, karena kalau misalnya habis ya kita harus isi ulang ya, kita tambahkan ya menggunakan oli ya dengan ISO biasanya 10W 36 sampai 68 ya. Oke ya, karena kalau misalkan liquid ini habis ya, nanti tidak akan komponen-komponen sistem pneumatik ini kan terbuat dari logam ya. Kalau misalkan tidak dikasih liquid, nah akan terjadinya korosi ya. Nah, korosi inilah ya yang nantinya akan menyumbang ya dari komponen-komponen sistem pneumatik ya. Kemudian ya, kita cek juga di flow control ya. Misalkan ini anginnya sudah bagus ya, kemudian bocornya itu sudah tidak ada ya, tetapi tidak berfungsi, misalnya seperti ini ya, seperti ini, mesin silinder dia tidak bergerak ya, padahal angin sudah masuk ya, terdistributor katup 3/2 maupun katup 5/3, tapi mesin silinder tidak bergerak ya, mesin silinder tidak bergerak. Dari sini kita harus cek flow controlnya ya, apakah flow control ini tidak berfungsi ya, ataukah flow control ini memang disumbat
sampai 0%. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Kita buka ya. Ini kita cek, oh ternyata ya, yang di sini flow controlnya sampai 0%. Artinya tidak ada tekanan udara yang masuk ke air silinder. Oke, kita buka ya. Ya. Kemudian kita tekan lagi ya. Oke. Ya, air silinder pun kan bergerak ya. Itu terjadi itulah ya kendala-kendala yang terjadi ya pada sistem pneumatik ya. Oke, sekian pertemuan yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.